Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal pikiran. Itulah yang memerintah di dalam hati saudara-saudara. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu ini kita memasuki Minggu Misericordias Domini. Bumi ini penuh dengan kasih setia Tuhan. Kita disapa firman Tuhan melalui Evangelium Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 sampai dengan ayat 19 dengan topik minggu kita setia mengasihi dan mengikuti Yesus dengan setia. Setia makaholongi dohot manghuton Yesus. Demikian firman Tuhan kami bacakan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Saudara yang dikasihi Tuhan, topik minggu kita mengasihi dan mengikut Yesus dengan setia. Satu kata sebagai ringkasan ajaran kekristenan kita adalah 5 huruf: kasih. Itulah kesimpulan sebagai ajaran daripada kekristenan kita, kasih ataupun mengasihi. Berbicara tentang kata kasih, kalau kita melihat dari literatur bahasa Batak, kasih itu hanya satu kata, yaitu kata holong. Holong. Selain itu tidak ada lagi. Tetapi kebalikan kata holong
Lawan kata holong itu banyak. Hosom, elak, teal, bermacam-macam. Yang menjadi pertanyaan, apakah memang itu yang menjadi karakter orang Batak Inna Rohama kan? Tapi kata kasih hanya satu di dalam literatur Batak. Di dalam literatur bahasa Indonesia kata kasih itu hanya dua, yaitu kasih dan cinta. Tidak ada lagi. Artinya yang boleh kita katakan sangat miskin literatur kita tentang kasih. Tetapi di dalam bahasa Ibrani 4 kata yang sama dengan kata kasih. Yang pertama kita mendengarkan kata agape. Kasih agape adalah kasih yang tidak menuntut ataupun kasih yang berkorban. Kasih yang pamrih. Kasih yang tanpa syarat. Kasih yang sempurna. Itulah kasih agape. Dan kasih ini, kasih Tuhan kepada kita, sering kita sebutkan dengan kasih agape. Seperti kasih Tuhan Yesus yang berkorban, karena kasihnya adalah kasih yang agape. Yang kedua adalah kasih philia, ataupun kasih philiste, ataupun phileo, yang mempunyai arti mencintai dengan mengagumi seseorang, mencintai sesuatu, ataupun ini mempunyai makna dengan kasih persahabatan. Maka dari perkataan kasih phileo itu mencakup daripada kasih yang lemah lembut, tetapi kasih itu adalah kasih yang rapuh, kasih yang terbatas. Karena kasih itu adalah kasih mengagumi ataupun kasih persahabatan. Jadi kasih ini adalah rapuh ataupun terbatas. Dan yang ketiga adalah yang disebut dengan kasih storge, yaitu kasih famili, kekerabatan darah, persaudaraan, permudaron, anggiku, edaku, dan lain sebagainya. Itu storge. Dan yang keempat adalah yang disebut dengan kasih eros, yaitu kasih yang mengharapkan belas kasihan ataupun balas, menuntut balas. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus bertanya kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Saudara dikasihi Tuhan, kata ini disampaikan oleh Yesus setelah kebangkitan Yesus. Ini adalah penampakan Tuhan Yesus yang ketiga, yaitu di tepi danau Tiberias. Murid-murid sudah kembali kepada aktivitas mereka masing-masing pasca kebangkitan Yesus. Petrus pergi berjala ikan dan ikut para murid-murid. Setelah mereka sepanjang 1 malam tidak mendapatkan ikan, mereka kembali ke darat. Dan dari tempat jauh mereka ataupun Yohanes sudah melihat Yesus ada di pinggir pantai. Dan dari tempat jauh Yesus mengatakan, "Campakkanlah jalamu
Karena pada saat itu mereka tidak mendapat ikan, dicampakkanlah jala mereka, dapatlah ikan 153 ekor di subuh, dan itulah yang mereka bawa. Mereka bakar-bakar ikan. Jadi Yesus juga pernah bakar-bakar ikan dengan murid-muridnya. Dan setelah mereka bakar ikan dan makan, Yesus bertanya kepada Simon Petrus, yaitu nats kita mengatakan, Petrus anak Yohanes, apakah kamu mencintai aku? Atau para teolog mengatakan pernyataan ataupun pertanyaan ini adalah merupakan pemulihan status daripada Petrus. Ketika Petrus sudah menyangkal Yesus selama 3 kali sebelum dia disalibkan. Sekarang Yesus mau memulihkan status dia yang dari penyangkal menjadi pecinta pengasih Yesus. Pertanyaan yang disampaikan Yesus kepada Simon, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Kata mengasihi di sini dengan memakai agape. Apakah engkau mengasihi aku, atau boleh kita katakan apakah engkau agape samaku, kata Yesus. Apa jawaban daripada Petrus? Petrus mengatakan, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Tetapi kata yang dipakai oleh Petrus adalah kata yang kedua. Bukan benar Tuhan aku agape. Tetapi dia katakan benar Tuhan aku pileo sama kamu, kata Petrus kepada Yesus. Aku mengasihi kamu Tuhan, tetapi kasihku adalah kasih yang pileo, kasih yang tidak sempurna, kasih yang lemah lembut tetapi rapuh, tetapi terbatas. Kasihku ini Tuhan tidaklah kasih yang gaspol, kata daripada Simon Petrus. Maka Yesus katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Di dalam ayat 16 pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua sama. Apakah engkau agape samaku, kata Yesus. Namun Petrus mengatakan, benar Tuhan aku pileo sama kamu. Dan Yesus katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Baru pertanyaan yang ketiga ayat 17. Simon anak Yohanes. Yesus tidak lagi memakai kata agape, tetapi Yesus memakai kata pileo. Yesus anak Simon, apakah kamu pileo kasihmu yang terbatas, kasihmu rapuh samaku? Dikatakan hati Petrus merasa terpukul. Hatinya merasa sedih. Dia mau nangis karena dia sadar apa yang dia alami ya selama Tuhan Yesus ditangkap dan dia menyangkal diri. Jadi hatinya terpukul, sedih dan menangis karena pernyataan Yesus tadi dari agape tapi dijawab dengan pileo. Maka sekarang Yesus mengatakan, apakah kamu pileo samaku? Maka jawab Petrus dengan hati yang sedih, benar Tuhan, aku ini pileo sama
kamu? Maka Yesus katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Dan di dalam ayat 18 sampai dengan ayat 19, Yesus memberitahukan yang akan dihadapi oleh Petrus. Dia akan menghadapi tantangan yang sangat luar biasa untuk memberitakan Injil, firman keselamatan itu sendiri. Dan kata Yesus di dalam ayat 19 kalimat terakhir itu, ikutilah aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hal relevansi daripada firman Tuhan ini di dalam kehidupan kekristenan kita. Yang pertama yang mau kita katakan, Yesus meminta kasih agape. Tetapi yang dimiliki, yang dipunya oleh Petrus adalah kasih phileo. Kasih Petrus itu adalah kasih yang terbatas. Kasih yang rapuh. Yang dia miliki adalah kasih yang tidak sempurna. Tetapi kasih yang demikian juga berharga di mata Tuhan. Terbatas kasih daripada Petrus. Rapuh kasihnya kepada Yesus. Tetapi kasih yang rapuh pun berharga di mata Tuhan. Kita tidak bisa mengasihi Yesus mungkin secara sempurna. Kita tidak mampu mengasihi Yesus secara agape. Kualitas kasih kita kepada Tuhan mungkin kualitas seperti kasih daripada Petrus, atau bahkan di bawah kadar daripada kasih Philein, kasih Petrus. Namun hal yang kita ingat, kasih kita yang rapuh itu pun berharga di mata Tuhan. Maka tetaplah kita mengasihi Tuhan. Tuhan tidak menuntut kepada kita yang lebih daripada apa yang kita miliki. Kalau cinta kita kepada Yesus adalah cinta yang Philein, yang rapuh, cinta yang tidak sempurna, tetaplah kita mencintai Yesus. Itu tadi nyanyian Ina Deborah yang dang lehonoku naso tar tuhuk ahu ninna. Tuhan tidak memberikan di luar daripada kemampuan kita, dan kita juga dituntut oleh Tuhan memberikan kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Setialah, jangan memaksakan diri, tetapi cintailah Yesus sekalipun harus mencintai dengan rapuh ataupun tidak sempurna. Sekecil apapun cinta kita kepada Yesus, kita nyatakanlah cinta kita. Yang penting jangan cinta kita, kasih kita kepada Tuhan adalah cinta yang berpura-pura. Asal cinta kita kepada Tuhan jangan menjadi cinta namar sipa ula-ula. Jangan cinta kita menjadi cinta yang hanya lip service kepada Tuhan. Dan pertanyaan Yesus kepada Petrus ini sangat relevan di dalam kehidupan kita sekarang ini, yang mengatakan, apakah kamu mencintai aku? Kita disebutkan satu persatu.
Karena kualitas kasih Kristen pada saat ini kadarnya sudah semakin berkurang. Kasih sudah semakin terkikis, baik kepada Tuhan, kepada sesama. Ada banyak orang kasihnya kepada Tuhan adalah kasih yang pura-pura. Katanya gereja-gereja di dunia barat sana sudah banyak yang tidak lagi bergereja. Penghuninya hanyalah para lansia. Sudah berubah fungsi gereja. Hari Minggu banyak orang memilih liburan karena minggu itu adalah merah. Maka hari Minggu adalah hari jalan-jalan, healing-healing. Sekarang Yesus bertanya kepada kita, apakah kamu mengasihi aku? Maka sekecil apapun itu berharga di mata Tuhan, maka tetaplah kita mengasihi Tuhan. Dan itulah yang dikatakan Yesus tadi, apakah kamu mencintai aku lebih daripada mereka ini? Kalau di dalam tata bahasa aslinya bukan mereka ini, tetapi lebih pas di dalam bahasa Batak dikatakan akaon. Ini semua. Jadi bukan menunjuk kepada para murid-murid, tetapi apa yang ada di sekitar itu. Apakah kamu lebih mencintai semua ini daripada aku? Artinya akaon bisa menunjukkan kepada hal-hal yang ada di sekitar itu, bisa menunjukkan kepada jalannya, kepada perahunya, kepada ikan. Maka Yesus mau mengatakan kepada kita melalui nats ini adalah kita akan memprioritaskan Tuhan Yesus di atas daripada segala-galanya. Prioritaskanlah Tuhan di atas segala-galanya sebagai tanda cinta kita kepada Tuhan. Yang kedua, pengakuannya adalah kasih yang rapuh, kasih yang pileo, tetapi prakteknya adalah kasih yang agape. Itulah kasih Petrus. Di dalam pengakuannya, kemampuannya adalah pileo, rapuh, tetapi prakteknya adalah agape. Bagaimana matinya Simon Petrus? Kita tahu menurut tradisi gereja, Petrus itu ketika akan dihukum oleh tentara Romawi, Petrus meminta permintaan khusus. Dia katakan, saya ingin mati seperti model Tuhanku. Datang orang tentara Romawi mengatakan, oh iya, kalau kamu mati seperti Tuhanmu, maka kamu akan mati dihukum gantung. Namun ada permintaan Petrus berikutnya, saya tidak layak seperti Tuhanku. Saya minta model lain karena saya tidak pantas seperti Tuhanku. Model penyalipan yang dipilih oleh Petrus adalah kepala terbalik, kepala di bawah, kaki di atas ataupun bentuk X. Itulah kasih pileo daripada Petrus yang diwujudkan di dalam agape. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih pileo yang rapuh, namun pelaksanaannya adalah agape. Kasih yang nampak di dalam perbuatannya. Jadi bukan hanya omdo. Seseorang mengatakan Gede Prahmana, dia katakan demikian, nyanyian
barulah nyanyian jikalau dilakukan. Kereta, barulah kereta kalau dijalankan. Cinta, barulah cinta jikalau dilakukan. Kasih, barulah kasih jikalau dilakukan. Artinya, hendaklah cinta kasih itu kita katakan bukan hanya di dalam perkataan, tetapi harus ditunjukkan melalui perbuatan. Perbuatan nyata sehari-hari. Kepada Tuhan tunjukkan kasih-Mu dengan kesetiaan-Mu sekecil apapun kesetiaan-Mu. Kepada Yesus tunjukkan syukur-Mu sekecil apapun syukur-Mu kepada Tuhan. Kasih yang nyata tetapi walaupun kecil, jauh lebih berharga di mata Tuhan. Kita berbicara dengan kasih, tetapi kasih kita adalah omong doang. Kasih kita sekalipun kecil tetapi berharga daripada Tuhan. Daripada NATO, no action, talk only. Maka marilah kita mengasihi Tuhan, mengikuti Dia dengan setia. Sekecil apapun kita harus mengikuti, berjalan dari belakang Yesus. Maka kita akan menjadi gembala-gembala Dia yang mewartakan kebenaran firman Tuhan melalui perbuatan, sikap dan tanggung jawab kita masing-masing. Amin, kita berdoa.